nama pribadi. Iya. Tapi berjuang untuk daerah, untuk provinsi, dan untuk juga untuk negara. Iya. Nah, itu. Jadi tidak terlepas dari KONI juga. Iya, berarti selama ini disponsori oleh dari mana kakak? Sudah kah? Studio siap, ready? Gaspol kah? Gas. Oke, let's go. Selamat datang di Real Podcast DS World dalam obrolan Sunday bersama. Oke, siap. Kita berdoa atas tuh. Tertawa dulu. Ya. Sungguh mati. Ya, siap. Siap teman-teman. Halo pemirsa warga netizen yang sedang menyaksikan kami. Kali ini saya kedatangan seorang boxing profesional dari tanah Papua. Pemirsa sendiri tahu yang ada di samping kanan saya, kakak Gesler Up. Wow, kakak luar biasa. Wah, Jumpa lagi. siap. Kakak. Wah. Wah, luar biasa. Saya senang wah. sekali, lama sekali Siap. ikuti kakak punya cerita di dunia boxing. Dan hari ini terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk ngobrol, cerita tentang perjalanan kakak sampai hari ini. Kakak Siap. dapat satu gelar penghargaan yang ada di depan kami, Asian Boxing Federation ya. Asian Boxing Federation, ya. Luar biasa kakak, saya sebagai anak Papua bangga sekali sampai kakak ada di puncak ini. Terima kasih. Luar biasa. Siap. Selamat datang juga dalam obrolan kali ini kakak. Terima kasih. Kakak, orang bilang di sana ini tak kenal tak sayang. Orang semua sudah kenal kakak. Iya. Mungkin sapa dulu fans-fans semuanya. Kakak Oke. punya pengikut, mungkin kakak punya pecinta di sana yang sedang menyaksikan kakak hari ini. Oke. Salam hormat, salam kenal, selamat malam buat kita semua yang di mana berada semua. Salam olahraga. Salam olahraga luar biasa kakak Gesler Up. Oke pemirsa, kami akan cerita tentang bagaimana perjuangan kakak Gesler di dunia olahraga tinju ya. Iya. Nah, Tinju profesional. profesional, bukan kaleng-kaleng guys. Siap. Luar biasa sekali kakak. Hari ini kakak mungkin kakak bisa cerita sendiri dari awal mula kakak mulai menyukai dunia boxing. Kakak mungkin bisa cerita awalnya itu dari mana kakak? Iya. Perjalanan. Jadi dari awal mula itu saya mulai tergerak untuk bisa ikut olahraga tinju itu dari orang tua. Oh luar biasa. Iya. Tapi sebelum dari orang tua itu, ya dulu waktu masih zaman sekolah dulu, masa sekolah dulu, mulai Dulu dari sekolah di mana kakak? SD Impres Mulele. Wah, anak mulele ya. Iya. Biasa. Jadi, Berarti Labewa asli lahir di iya Wamena. benar, Luar benar biasa. sekali, lahir besar Wamena. Jadi dulu waktu masih sekolah di SD Impres Mulele, terus kakak juga salah satu anak Akom, DPU. Oh DPU. Agam. Jadi sebelum masuk di dunia tinju itu, olahraga tinju itu, dengan teman-teman yang ada di sekolah, terus yang ada di kompleks DPU, Ya. kenapa sampai saya bisa harus ambil keputusan untuk ikut tinju? Karena dulu kakak dapat pukul terus. Jadi dari bawahannya itu kakak mulai Iya. terbentuk mental Iya. atau emosinya. Jadi dulu, Terbentuk emosi. dulu orang bilang kakak tuh kayak apa? Perempuan. Jadi, Maksudnya perempuan bagaimana? jadi dapat pukul sedikit menangis. Oh. Dapat ganggu sedikit menangis. Jadi dulu kakak punya rambut kan panjang, Oke. rambut lahir. Iya. Jadi teman-teman kalau ganggu kakak itu biasa tarik rambut, terus pukul. Jadi di sekolah, di kompleks seperti begitu. Jadi pokoknya dapat pukul, dapat ganggu sedikit menangis, dapat pukul menangis, lapor orang tua, Iya. lapor orang tua. Jadi orang bilang tukang lapor gitu. Iya. Anak Jangan punya bilang- tukang lapor. Jadi dia bilang kakak tuh kayak perempuan, dapat ganggu sedikit menangis, dapat pukul sedikit menangis sudah. Jadi pas waktu itu kakak punya orang tua, dia juga memang
mantan petinju juga. Mantan petinju juga, dia juga pernah sampaikan bahwa kakak juga harus masuk ikut tinju. Masuk ikut tinju. Jadi, tapi Itu di usia berapa kira-kira kakak Itu mulai disuruh ikut tinju? masih itu SD kelas 5. Wih, sudah mulai Iya. disuruh latihan. Atau? Jadi SD kelas 5 itu sudah mulai kakak punya orang tua, dia kasih tahu bahwa kau harus ikut tinju. Wah. Supaya bisa ganti bapak. Oh, berarti bapak backgroundnya petinju juga? Backgroundnya petinju. Luar biasa kakak, luar biasa. Jadi waktu itu ditawar untuk ikut tinju, tapi kakak belum siap. Belum siap. Saya belum siap untuk mau masuk ikut tinju. Karena saya sudah tahu bahwa ini ikut tinju nanti dapat pukul sakit. Jadi kakak tidak bisa. Tapi karena suka dapat ganggu dari teman, jadi dapat pukul, itu yang bikin sampai kakak harus ambil keputusan untuk harus masuk untuk ikut tinju. Jadi bukan emosi juga, tapi Bukan. mau buktikan kalau kakak laki-laki. Mau buktikan kalau kakak laki-laki. Karena mereka bilang bahwa kakak itu perempuan. Iya, oke. Jadi sudah. Iya. Pas waktu itu juga bersamaan dengan kakak punya senior juga. Seperti Cosmo Sawom, Marco Sawom, terus Benelo Pere. Nah, itu kakak punya. Dari Wamena juga? Dari Wamena juga. Itu senior yang punya karir sangat bagus di Kabupaten Jaya. Mereka yang jadi motivasi untuk kakak sampai akhirnya kakak bisa masuk untuk bergabung ikut tinju. Luar biasa. Jadi kakak Cosmo Sawom ajak kakak untuk pergi ikut latihan. Waktu itu pas sana itu di Sinagma, kantor PDAM, sebelah pasar. Iya. Ikut latihan di situ. Tapi kakak tidak ikut latihan. Kakak hanya datang nonton saja. Nonton mereka latihan tinju. Kakak latihan. Iya. Mereka latihan tinju pas mereka lagi persiapan untuk berangkat ke Manokwari. Jadi kakak datang ke situ nonton, tapi nonton hari pertama, datang nonton hari kedua, hari ketiga sudah mulai termotivasi. Akhirnya kakak bilang sama kakak Cosmo Sawom yang waktu itu masih aktif juga. Saya mau ikut latihan dulu. Siapa tahu mungkin bisa. Oh ya boleh. Sudah masuk, mulai bergabung ikut latihan. Belum punya dasar. Hanya ikut perkenalan dengan pukulan saja. Masuk latihan Pelatih seperti biasa. Hari berikut pelatih lihat. Waktu itu pelatih yang tangan orang Biak. Wah, luar biasa. Bapak Manuel Rumbino. Wah, luar biasa. Bapak yang waktu itu tangani tim untuk persiapan ke Manokwari. Jadi di situ bapak dia bisa mulai lihat. Padahal tidak punya dasar sama sekali. Tapi waktu ikut latihan, bapak pelatih dia mulai lihat, ini pukulan bagus. Dari kakak? Iya. Wow. Pukulan sangat sempurna. Padahal belum punya pengalaman, belum punya dasar sama sekali. Bapak dia mulai lihat, sudah bapak dia panggil. Sudah pernah ikut tanya, bapak ditanya, sudah pernah ikut tinju? Belum pernah. Baru kali ini baru saya lagi ikut latihan. Tapi kok punya pukulan sempurna? Mungkin sudah. Karena bapak dilihat dari mulai latihan, bapak sudah lihat, bapak mulai fokus. Oke, kau masuk gabung. Akhirnya kakak ikut bergabung. Ikut latihan? Ikut latihan. Bapak dia mulai kasih dasar, mulai dari dasar kaki, melangkah bagaimana, mundur bagaimana. Itu tanpa pukulan. Dia mulai ajar dari dasar kaki duluan bergerak. Setelah itu baru dia masuk dengan pukulan. Pukulan jab dengan strike, pukulan 1-2. Luar biasa. Setelah itu dia mulai masuk dengan pukulan uppercut, hook. Dari situ mulai 1 minggu, 2 minggu. Sudah mulai terbiasa. Akhirnya sudah mulai tangkap dengan program latihan. Sudah pelatih langsung tinggal bilang bergabung. Hari itu di umur keberapa kita bergabung? Itu di umur SD kelas 5. Wih, luar biasa. SD kelas 5 belum punya pengalaman. Sudah di situ pelatih langsung bilang ambil keputusan untuk kakak bergabung. Mulai ikut program latihan sampai ikut sparring. Ikut sparring di situ sama-sama selesai. Langsung pelatih putuskan untuk kakak bergabung untuk ikut berangkat ke Manokwari. Luar biasa. Itu hanya jadi helper atau ikut bagian dari tim? Ikut bagian dari tim. Luar biasa. Iya, untuk kejuaraan di sana. Dan itu umur masih di bawah umur. Tapi langsung keputusan dari pelatih untuk main di tingkat senior. Wih. Luar biasa. Iya. Main di tingkat senior. Luar biasa. Akhirnya kakak
ikut bergabung berangkat ke Manokwari bertanding sana. Itu pengalaman pertama. Pengalaman pertama untuk bertanding di sana. Terus kembali dari Manokwari tahun 2002. Kita adakan event lagi di sini. Jadi Kabupaten yang tuan rumah. Iya, Kabupaten Jaya Wijaya tuan rumah. Kita buat event di sini tuh ke Jurda, kejuaraan daerah. Kita buat di sini. Itu main pertama menang. Kalau yang di Manokwari kalah. Karena baru masuk, mulai dapat pengalaman pertama. Kita kembali bikin pertandingan di sini, bikin event di sini, bertanding. Malam pertama penyisian menang, malam kedua kalah. Sudah, langsung kakak ambil keputusan. Padahal baru 2 kali bertanding dalam 2 event. Kakak ambil keputusan, sudah istirahat saja. Ini mungkin bukan kakak punya karir, tapi puji Tuhan. Kakak begitu istirahat. Istirahat itu kurang lebih 3 tahun. Ambil keputusan untuk istirahat 3 tahun. Kakak kembali mulai latihan. Kakak kembali mulai latihan itu dari 2003. 2006 sampai 2008. Itu kakak punya waktu untuk buang waktu untuk latihan itu hanya fokus latihan pagi siang sore latihan terus selama 2 tahun. Itu ada event di luar ikut seleksi tidak dapat, kakak tinggal latihan saja latihan. 2008 kakak diberikan kesempatan untuk kembali bertanding. Itu muncul di Jeristo Cup pertama di Jayapura Open Turnamen. Itu kakak posisi main atas nama Merauke. Kakak kembali main di Jayapura Open Turnamen Jeristo Cup pertama. Itu kakak babat habis. Yang juara pon kakak babat habis semua. Wow. Itu kakak dapat medali emas dan juga juara favorit. Luar biasa. Itu. Dari situ kakak mulai dengan karir lagi. Setelah di Jayapura Jeristo Cup, Pangdam Cup di Fakfak, kakak menang lagi medali emas di Fakfak. Setelah pulang dari sana dapat nama untuk pelatnas. Itu 2009. Dapat nama untuk pelatnas 2009 itu. Setelah dapat nama untuk masuk pelatnas, kakak pulang kembali ke Jayapura, ke Merauke. Itu waktu itu main dari atas nama Merauke. Kakak pulang kembali ke Merauke, dapat tawaran untuk main di tinju profesional. Akhirnya kakak pikir-pikir, padahal sudah dapat nama untuk masuk pelatnas. Tapi kakak pikir-pikir, sudah ambil keputusan untuk masuk tinju profesional pertama kali. Di umur berapa? Umur 20. 20 tahun? 20 tahun. Sudah masuk di tinju profesional. Luar biasa. 2009 itu sudah masuk profesional. Dan puji Tuhan, dari situ karir mulai berkembang. Berkembang ya? Itu pertama kakak punya lawan dari negara mana? Pertama kali itu kakak bertanding dengan petinju dari Jawa Timur. Jawa Timur. Itu itu masih di Indonesia? Iya, perbaikan peringkat. Nah, waktu kakak masuk di tinju profesional kakak dari peringkat 15. Wow. Dari peringkat 15 kakak mulai masuk bertanding dengan petinju dari Jawa Timur, itu tentara. Wow. Kopassus. Bagaimana mental? Itu memang pertama kali. Waktu itu memang karir sudah mulai naik. Jadi lagi tajam-tajamnya saya itu. Jadi waktu main dengan petinju dari Jawa Timur, tentara itu Kopassus. Saya tahu bahwa itu memang kalau untuk tentara itu fisik sangat bagus. Tapi saya percaya diri. Saya pasti bisa. Ronde kedua saya bisa selesaikan. Dari 8 ronde. Luar biasa. Itu perbaikan peringkat itu. Menang KO ronde kedua. Nah, dari situ karena dari TVRI lihat, TVRI langsung tawar kontrak untuk main di TVRI. Jadi pas promotor dari TVRI minta untuk main di TVRI, bilang oke, siap. Kerjasama dengan TVRI, masuk ikat kontrak dengan TVRI, main di TVRI. Nah, itu ketemu masuk di TVRI itu live, itu main dengan petinju Thailand. Puji Tuhan menang. Nah, di situ karir mulai naik. Dari peringkat 15 saya mulai hajar dari bawah itu sampai masuk 10 besar. Masuk 10 besar. Wow. Ditawar untuk kejuaraan nasional. Pertama kali kejuaraan nasional. Itu 2000. Negara.
Atau Tidak, mewakili daerah. daerah ya? Masih level nasional. Iya, iya. Jadi masuk, ditawarkan untuk kejuaraan nasional, rebut gelar nasional 2010. Wah, 2010 itu, ya. Itu sudah masuk dalam peringkat 10 besar Indonesia. 2010, puji Tuhan menang. Menang juga. sungguh mati. Jadi waktu main di sana menang, itu main dengan petinju dari Lombok. Itu memang lawan paling luar biasa. Luar biasa ya. Itu kakak main 10 ronde. Wow. Puji Tuhan kakak menang angka. Lewat berapa bulan, setelah pulang, lewat berapa bulan kakak dapat tawaran pertama kali. Akhir 2010 itu dapat tawaran untuk main kejuaraan OPBF. OPBF itu Kejuaraan Asia. Asia ya? Iya. Luar biasa. OPBF itu di Jepang. Akhir 2010. Luar biasa. Ya, gitu. pertama kali Itu mewakili Indonesia. mewakili negara. Luar biasa. Ya. Kita harus bangga nih. Siap. Republik ini punya petinju profesional. Siap. Apalagi itu anak Papua. Kan? Benar sekali. Dari 2010 kakak pergi bertanding di sana. Kakak di sana memang waktu berangkat ke sana kakak percaya diri. Percaya diri. Mental memang sudah siap. Luar biasa. Sudah sangat siap sekali. Jadi 2010 kakak juara nasional dan dapat tawaran untuk pergi main bertanding di Jepang. Itu di Tokyo Dome. Kakak pergi bertanding di sana. Kakak KO di ronde ke-7. Ronde ke-7 saja. Itu karena satu dan lain hal. Sebenarnya di atas kertas kakak sudah menang. Di atas kertas kakak sudah menang, tapi karena faktor pelatih. Pelatih yang mengantarkan kakak ke sana harus dia pasang target untuk kakak harus pukul KO. Tapi kakak masuk dengan perhitungan. Karena kakak tahu kakak punya kondisi fisik, stamina, siap. Tapi kakak juga tidak bisa anggap remeh lawan. Karena lawan juga lebih keras. Karena dia juara bertahan. Juara OPBF di Jepang. Luar biasa. Kakak bertanding dengan dia, kakak KO di ronde ke-7. Pertama kali. Itu baru kakak lagi mengalami KO. Jadi mulai dari karir dari 2009 dalam tinju profesional, pertama kali. Karena selama itu kakak pukul lawan KO. Tidak batas sampai 5 ronde. Batas 3 ronde ke bawah itu kakak pukul lawan KO. Wow. Nah, tapi kakak lagi pertama kali mengalami KO itu di Jepang. Jepang ya. Itu baru kakak lagi mengalami rasanya KO itu seperti apa. Itu ronde ke-7. Sempat pingsan di atas ring. Sungguh kakak. Ya di situ kakak pulang karena putus asa, kecewa. Gelar copot, gelar nasional. Karena kalau kita main, kita yang sudah juara nasional bertanding di luar negeri, terus kita KO, itu otomatis gelar copot. Gelar nasionalnya dicopot. Iya. Kalau kalah angka, gelar nasional masih dipertahankan. Tapi kalau copot, KO, gelar copot. Dari situ kakak mulai putus asa, sudah mulai stres karena gelar copot, gelar nasionalnya. Kakak pulang itu kakak bilang sudah malas ikut tinju lagi, kecewa berat. Iya. Kakak depresi itu selama kurang lebih 1 tahun. Tapi tidak mengurangi kakak puji Tuhan kakak bisa bangkit kembali lagi. Iya. Kakak bisa bangkit kembali lagi, punya keinginan untuk tidak bisa saya harus begini terus. Saya tidak bisa terhanyut terus. Iya. Saya harus bisa lawan arus. Iya. Dan akhirnya kakak bisa kembali lagi dan puji Tuhan kakak punya karir itu bisa lanjut sampai saat ini. Luar biasa. Dari Jepang setelah mengalami sedikit gesekan itu pulang selama 1 tahun ya? Iya, kurang lebih 1 tahun. Luar biasa. Dan Iya. bagaimana cara kakak mulai bangkit kembali dari ketika menghadapi bang sedikit gitu? Jadi yang bisa bikin sampai saya bisa kembali itu ketika saya duduk lihat kembali saya punya track record. Ya, track record. Saya lihat track record masih bagus. Iya. Track record masih bagus. Ini kalau saya tidak bisa kembalikan saya punya karir ini lagi berarti saya punya karir sampai di situ saja. Track recordnya juga nanti hancur. Akhirnya kakak termotivasi untuk bisa kembali untuk berjuang lagi. Luar biasa. Dan satu hal yang kakak pikir itu, saya anak Papua masa tidak bisa. Saya harus buktikan bahwa kita anak Papua harus bisa. Nah, di situ yang bikin kakak termotivasi dan kakak harus bangkit kembali. Dan kakak mulai berjuang lagi dari nol lagi. Akhirnya kakak mulai puji Tuhan.
luar biasa. Kakak bisa berjuang sampai akhirnya bisa dari Jepang. Kakak mendapat kesempatan lagi untuk bertanding di Jakarta untuk perebutkan gelar nasional. Puji Tuhan kakak dapat menang lagi. Nah, di situ baru mulai termotivasi. Kakak mulai pertahankan kakak punya gelar, pertahankan sampai kakak pertahankan sekitar berapa kali? Kurang lebih 5 kali. Iya, gelar nasional itu. Akhirnya kakak dapat kesempatan untuk diorbitkan untuk rebut gelar Asia. Wow. Itu di tahun berapa? Itu 2015, mulai dari tahun 2015. Ya, 2015 itu sudah mulai diorbitkan untuk kejuaraan nasional, kejuaraan WBC Asia. Itu pertama kali dengan petinju Thailand. Sudah kakak, karena kakak juga, karena waktu itu di Jakarta itu pokoknya dari Ambon Timur ini yang keras di sana, yang keras di Jawa, di Jakarta sana, yang untuk tinju profesional itu mereka yang pegang Ambon dengan Timur. Tapi dengan saya muncul di sana, akhirnya kami juga Papua diperhitungkan. Iya, luar biasa. Diperhitungkan, karena saya bilang saya akan buktikan bahwa kami juga Papua bisa. Ya. Gudangnya atlet itu ada di Papua. Jadi orang lain di Jakarta pikir Ambon dengan Timur saja. Tapi kakak begitu muncul yang lain. Saya muncul dan sedang tidak bisa. Kita juga ada. Wah, luar biasa. Begitu. Jadi jangan pernah nggak premi. Iya. Satu hal itu kunci utama, jangan pernah nggak premi. Iya, betul. Jadi begitu kakak muncul di sana langsung, puji Tuhan, nama Papua diperhitungkan. Luar biasa. Jadi di sana tuh sekarang yang diperhitungkan tuh Papua, Ambon, Timur. Ini petinju yang paling keras. Luar biasa. Sekarang begini, kalau kakak sudah pensiun, siapa yang nanti mau ganti? Ini sekarang kakak lihat kader-kader siapa. Ini adakah tidak yang bisa gantikan? Karena kakak selama ini memang ada, tapi kakak mau lihat yang pas, yang memang betul-betul siap. Karena masuk tinju profesional ini beda dengan tinju amatir. Tinju amatir dia masih ada aturan untuk pukulan, aturan memukul semua ada. Tapi kalau profesional dia bebas. Tapi ada tempat-tempat tertentu yang tidak bisa kita pukul. Tapi untuk di bagian pusat kita itu bebas. Dia tidak sama seperti amatir. Kalau amatir dia 4 ronde. Kalau tinju profesional dia sampai 12 ronde. Wow. Gitu. Kalau tinju profesional kan dia sudah bebas, dia kosong, badan kosong. Tidak pakai pengalas kepala seperti headguard itu sudah tidak. Jadi tantangan berat juga ya? Iya, tantangan berat. Jadi saya mau lihat itu yang bisa gantikan besok yang memang betul-betul mentalnya sudah siap untuk masuk tinju profesional. Makanya saya mau lihat di sini, saya mau saring. Saya nanti akan buka satu sasana untuk saya bisa seleksi. Lahirkan bibit-bibit gitu ya. Begitu. Saya mau seleksi siapa yang memang betul-betul siap di tinju amatir dan tinju profesional. Nah, di situ saya akan lihat, ini di tinju amatir. Kita orbitkan di tinju amatir. Ini bisa di tinju profesional. Begitu. Luar biasa. Jadi kakak ini berapa negara yang kakak sudah ikut bertanding? Untuk yang itu Jepang, Filipina, Thailand, terus Macau, Cina, Australia, Singapura. Luar biasa. Itu. Terakhir yang gelar ini di... Kalau ini kita gelar ABF ini terakhir di Thailand. Thailand ya? Thailand kemarin. Akhirnya kakak kasih... Tanggal 20. Ya, kemarin itu ya? Tanggal 27. Wah, luar biasa. Tanggal 27 itu di Thailand. Itu lawan KO ronde pertama. Wow. Itu dari kakak mewakili provinsi Papua Pegunungan ya? Kakak mewakili Papua pada umumnya, tapi lebih khususnya Papua Pegunungan. Luar biasa. Ya. Tapi lebih besarnya Indonesia. Iya. Karena banyak petinju profesional yang ada di Jayawijaya. Yang melahirkan petinju profesional itu Papua Pegunungan. Wow, luar biasa. Banyak petinju-petinju. Ada salah satu petinju profesional itu Marius Mabel, almarhum. Iya. Beliau juga salah satu atlet tinju profesional yang punya karir sangat bagus. Iya. Tapi sayang, Tuhan sudah panggil lebih dulu. Luar biasa. Iya. Jadi dari perkembangan sampai hari ini
sampai kakak meraih gelar ini ABF. ABF ya. Ya, ABF ini apa untuk sampai ada di gelar ini bagaimana perasaan sampai hari ini kan? Sebenarnya Kakak jadi seorang pemenang yang Iya. di tinju profesional. Sebenarnya untuk berjuang untuk memperebutkan gelar ini tuh bukan tidak segampang kita balik telapak tangan. Betul. Sangat sulit. Satu dia. Kita harus memang untuk sampai di level ini kita harus mulai dari nol, dari tingkat nasional Ya. sampai ada dia punya level-level. Untuk kita harus sampai di sini. Jadi kita sampai harus lewati nasional dulu, tingkat nasional, baru kita akan diharapkan untuk masuk. Kita berjuang untuk mau rebut gelar-gelar ini itu kita harus berkorban juga. Korban ya. Iya. Latihan. Terus kita harus siapkan anggaran Iya. untuk persiapkan pertandingan untuk memperebutkan ini. Karena kita harus bayar ke badan tinju lagi. Oh berarti harus ada sponsor-sponsor ya untuk Iya. melakukan kegiatan. Jadi kalau untuk Selama ini kakak punya perjalanan, bagaimana dapat sponsornya? Jadi kalau untuk tinju profesional ini dia di luar dari KONI. Oke. Di luar dari KONI. Dia beda dengan amatir. Ya. Dia beda dengan amatir. Jadi kalau kita tinju profesional ini kita butuh sponsor-sponsor. Ya. Sponsor-sponsor itu seperti Freeport, Ya. Bank Papua, pokoknya pengusaha-pengusaha yang ada di Papua. Iya. Nah, kita butuh sponsor-sponsor dari itu. Iya. Nah, tapi tidak terlepas dari KONI juga. Iya. Karena kita kan kakak ini kan berjuangnya bukan berjuang untuk nama pribadi, Iya. tapi berjuang untuk daerah, untuk provinsi dan untuk juga untuk negara. Iya. Nah, itu. Jadi tidak terlepas dari KONI juga. Iya, berarti selama ini disponsori oleh dari mana kakak? Untuk selama ini yang biasa sponsor itu biasa dari pemerintah juga. Pemerintah, Iya, ada pemerintah biasa sponsor, kadang tidak. Ya. Kadang pakai uang sendiri. Wah, Ya itu. kadang galang dana sih. Iya, kadang galang dana sendiri mungkin pernah Beberapa tahun dengar. lalu Iya. galang dana untuk konser di jalan Betul. di Jayapura dan teman-teman tuh ya. Karena itu memang tidak ada dukungan, jujur. Tidak ada dukungan. Waktu itu kan persiapan kejuaraan WBC. Kakak pertahankan gelar WBC, terus rebut gelar WBA. Nah, di situ karena tidak ada dukungan, akhirnya kakak harus dengan terpaksa. Dengan ngamen gitu. Iya, harus turun jalan untuk ngamen. Ya, dan Buat aksi iya. Di Jayapura. Benar. Kita undang semua penyanyi-penyanyi reggae, kita punya penyanyi reggae Papua semua yang ada, kita undang semua. Untuk dukung kakak punya pertandingan. Mereka jadi relawan, mereka sumbang tenaga semua untuk buat aksi. Luar biasa. Nah, di situ puji Tuhan kita dapat perhatian sedikit dari Kapolda, terus ada dari beberapa pengusaha, pemerintah juga ada, dari beberapa pejabat yang bantu. Termasuk kita punya Bapak mantan Bupati Mamberamo Tengah. Oke, Bapak Hampa Gawak. Oh iya luar biasa ya. Beliau juga mendukung. Beliau sponsor. Luar biasa. Saya juga secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau karena beliau juga turut serta untuk membantu saya untuk pertandingan waktu berhadapan dengan petinju Pakistan. Wow. Iya. Ada beberapa bupati yang juga membantu. Luar biasa. Dari kita punya aksi penggalangan dana itu mereka bantu. Bantu ya. Iya. Luar biasa sekali. Jadi bagaimana dengan perjalanan ini kan sudah berapa gelar yang kakak, berapa negara yang kakak sudah lawan? Nah gelar sampai hari ini sudah berapa gelar? Sudah 3 gelar. Kalau untuk level nasional, sudah banyak. Sudah banyak itu untuk gelar nasional. Tapi kalau untuk level internasional, untuk Asia 3 gelar. WBA, WBC, dan terakhir ABF. Ya. Wah luar biasa kakak. Bagaimana kakak cara untuk mempertahankan gelar ini? Cara untuk mempertahankan gelar. Bagaimana? Iya. Jadi cara untuk mempertahankan gelar ini kurang lebih kalau untuk aturan tinju kurang lebih 4 bulan, paling lama 4 bulan. Iya. Paling cepat 3 bulan. Harus wajib mempertahankan. Jadi dengan cara? Harus wajib mempertahankan dengan cara saya harus buat event. Oh event. Iya. Dan itu rencana di bulan Agustus. Oh rencananya di mana? Rencana akan buat di Papua, khususnya di Wamena. Luar biasa. Tadinya kita mau buat di Jayapura, tapi permintaan dari masyarakat bahwa kita harus buat di Wamena. Karena awal mulanya dari Wamena, harus menutupnya juga dari Wamena.
Oke, jadi kalau untuk itu kebutuhannya apa saja yang kakak akan buat pertandingan di Wamena? Itu Iya. lawan dari mana? Kalau untuk rencana pertandingan untuk mempertahankan gelar itu rencana lawan dari Prancis. Luar biasa. Iya. Itu setelah itu berakhir atau masih lagi? Untuk rencana berakhir. Oh, berakhir. Iya. Dan itu awal dan akhir. Itu berarti Iya. mempertahankan nama Republik ini ya? Iya benar. Jadi nanti untuk pertahankan dengan Prancis itu, Prancis juga dipertaruhkan dia punya 3 gelar. Oke. Dipertaruhkan dia punya 3 gelar, kakak punya gelar ABF. Jadi kalau kita buat pertandingan di sini jadi, puji Tuhan jadi, ada dukungan sponsor, kita akan buat pertandingan di sini bulan Agustus. Kalau dia menang, kalau dari Prancis menang, berarti dia akan bawa gelar ini pulang ke negara, dia punya negara. Tapi kalau kakak menang, berarti kakak akan rebut dia punya gelar, 3 gelar itu. Ya. Untuk taruh di Wamena. Iya, Untuk Indonesia. untuk Indonesia. Luar biasa. Begitu. Luar biasa. Berarti dari segi persiapan bagaimana, apa yang mungkin kakak butuh dukungan pemerintah? Iya, jadi untuk kesiapan untuk pertandingan nanti itu saya sangat butuh sponsor. Ya. Sangat butuh sponsor, terutama dari kita punya pemerintah. Ya. Yang kedua mungkin dari kita punya pengusaha-pengusaha yang ada, mungkin bisa mensponsori kita ya. Semua itu tergantung dari kita punya pimpinan. Ya. Karena dalam waktu dekat kita akan ketemu dengan Pak PJ Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Provinsi Papua Pegunungan. Ya. Luar biasa. Saya berharap Pak PJ membantu kakak kita Siap. untuk mempertahankan gelar yang sudah diraih. Ya. Iya. Karena Luar biasa. kalau kita tidak pertahankan gelar dalam waktu yang ditentukan, maka gelar ini akan dicopot kembali. Dicopot, dibawa lagi. Dibawa kembali ke Badan Tinju. Badan Tinju Internasional. Iya, Badan Tinju Internasional. Ke Badan Tinju ABF. Dia akan kembali ke Badan Tinju, maka gelar, gelar kembali lowong. Begitu. Jadi berarti saya hanya sebagai mantan juara WBA, WBC dan ABF. Iya. Jadi kalau besok puji Tuhan ada dukungan dari kita punya pemerintah, dari pengusaha manapun yang bisa memberikan kita sponsor dan mempertahankan gelar besok, puji Tuhan menang, selesai sudah pertandingan. Karir yang selama ini kakak berjuang sudah sampai di situ. Berarti ini penentu ya? Ini penentu. Penentu terakhir berarti. Penentuan terakhir. Setelah itu tidak ada lawan-lawan lagi? Sudah. Berakhir? Karena kalau misalkan kakak menang, kakak sudah mempertahankan berapa gelar tuh kira-kira? 4 gelar. Kalau tambah gelar nasional berarti sudah 5 gelar. Wow. Ya, gelar nasional, terus WBA, WBC, ABF. Iya. Yang terakhir ini apa gelar? Yang terakhir ini WBA, WBC dengan IBO. WBO. WBO ya? Ya, WBO. Luar biasa. Gitu. Wow, hati sedikit dugdag juga. Dugdag juga. Saya juga dugdag. Tapi ini harga diri. Ya, harga diri. Demi harga diri. Mau tidak mau harus berjuang. Wow, luar biasa. Kita harus buktikan. Kita harus buktikan bahwa kita dari Papua, ujung timur. Kita harus buktikan ke mata dunia. Ya, betul. Bahwa kita bisa. Betul. Bukan hanya tinju saja. Betul. Semua cabang olahraga yang ada di Papua harus bisa. Ya. Karena atlet yang selalu memberikan seperti ini ada di Papua Pegunungan, khususnya Jayawijaya. Wow. Yang selalu melahirkan petinju-petinju hebat, atlet-atlet hebat ada di sini. Saya awal mulanya itu dari sini. Dari Wamena ya. Lahir besar Wamena dan awal mulanya jadi atlet dari Wamena. Dan harus akhiri saya punya karir ini di Wamena. Supaya masyarakat bisa saksikan. Ya. Karena selama ini mereka ada yang saksikan lewat televisi, lewat live lewat Facebook. Jadi saya punya mau tuh harus orang bisa saksikan sendiri langsung, secara langsung. Jadi besok ini akan bertanding di Wamena. Harus bertanding di Wamena. Kira-kira tempatnya di mana? Rencananya di stadion pendidikan. Ya? Iya. Luar biasa. Itu kalau tidak awal Agustus berarti akhir Agustus. Iya, setelah 17 Agustus. Jadi kita harus buktikan bahwa kita anak Papua bisa. Itu kira-kira butuh dana sekitar berapa tuh? 1,5. 1,5 miliar ya. Kemarin dari rencana anggaran yang kami tetapkan itu 1,5. Wow. Kalau kita buat di Jakarta masih murah. Murah ya. Tapi ya itu, saya mau buat di Papua, khususnya di Jayawijaya supaya
ada warna. Ada warna ya. Ada warna. Dan memotivasikan generasi. Iya, begitu. Apa bibit-bibit yang lain untuk bangkit. Betul. Ikuti jejak kakak punya. Iya, karena kakak punya mau seperti itu. Ya. Harus ada penerus. Ya, melahirkan Benar. penerus lagi. Ya. Karena mereka di Jakarta, mereka mau supaya ada Geisler-Geisler yang baru. Wah, luar biasa. Harus Geisler yang baru. Luar biasa kakak. Mau petinju dari biak, atau dari pantai kah, mau dari gunung kah, harus ada. Harus ada. Iya. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya mau supaya ada anak gunung yang harus bisa berkancah di dunia tinju. Ya, ya. Terus saya punya yang saya kejar dari dulu itu, saya mau supaya saya bisa ada di Las Vegas. Iya. Dan itu Tapi belum terwujud. itu belum terwujud. Tapi tidak putus sampai di situ. Ya. Saya punya mau supaya anak Papua, entah itu dari gunung atau dari pantai, harus ada anak Papua yang bisa ada di Las Vegas. Itu saya punya impian. Internasional ya. Ya, Itu harus. Petinju profesional yang Betul. kita sering nonton di televisi. televisi. Betul. Harus kita buktikan. Luar biasa. Kalau kakak main di Las Vegas, apa pakai kotekan luan? Amin. Itu harus. Luar biasa kakak. Chris John sudah Ya. ada bisa di sana di Las Vegas. Daucino Jordan sudah sampai di Las Vegas. Anak Papua harus bisa. Kenapa tidak bisa? Anak Papua juga harus bisa. Amin. Kita harus buktikan bahwa kita juga bisa berdiri di sana. Ya. Kalau tidak sampai di saya, harus ada penerus yang bisa lanjutkan. Ya. Untuk sampai ke sana, kira-kira bagaimana caranya itu? Kita harus melalui level-level itu. Level ini. Nasional, terus lewat level Asia, ada. Tergantung dari kita punya sponsor. Iya. Sponsor. Kalau kita punya sponsor kuat, kita akan bisa sampai di sana. Kadang di sponsor juga itu jadi masalah. Iya, sponsor jadi masalah. Karena jujur saja bahwa setiap pertandingan yang kakak ladeni ini kakak sekaligus rangkap jadi promotor. Rangkap jadi promotor. Iya. Penyelenggara pertandingan, menyiapkan anggaran, membuat pertandingan, setting semua. Jadi kadang terganggu juga ke persiapan. Nah, pernah waktu kakak bertanding di Jayapura, waktu bertanding dengan petinju Pakistan, sebenarnya kakak bisa menang. Tapi karena masalah faktor kesiapan, kakak harus turun jalan cari uang. Akhirnya kesiapan latihan terganggu. Nah, makanya waktu bertanding tidak maksimal. Kalau kakak punya persiapan bagus, hari itu untuk petinju Pakistan bukan kakak anggap remeh. Pasti, masa di rumah sendiri masa bisa kalah. Ya. Tapi karena itu kembali ke masalah kesiapan. Jadi kadang butuh kerja-kerja ekstra ya. Iya. Dukungan dari teman-teman yang lain untuk Betul. memenangkan gelar-gelar Betul. yang diharapkan oleh Iya. petinju profesional ya. Betul. Luar biasa. Jadi hal apa yang mau kakak sampaikan kepada semua generasi muda Papua tentang dunia olahraga tinju? Mungkin yang saya mau sampaikan di sini bukan hanya untuk tinju saja. Ya. Bukan hanya untuk tinju, tapi untuk semua cabang olahraga yang ada di Papua, pada khususnya untuk di Papua Pegunungan. Ya. Supaya jangan terlalu terbawa arus, istilahnya seperti begitu. Jangan terlalu terbawa arus, selalu lawan arus. Seperti kalau kita berenang di kali seperti begitu, jangan kita ikut arus itu. Tapi kita harus berusaha untuk lawan arus. Kita berenang lawan arus. Harus ada motivasi yang kuat. Jangan, saya pernah bilang, jangan pernah tunggu disuap. Tapi kita harus bisa makan sendiri. Kita harus bisa makan sendiri karena kita harus buktikan. Kita harus buktikan bahwa kita anak Papua dari ujung timur bisa berkancah di dunia tinju profesional. Luar biasa. Dan kakak sudah membuktikan. Iya. Luar biasa. Dan kakak harap supaya jangan putus sampai di kakak, tapi ada generasi-generasi baru yang bisa menggantikan kakak. Waktu kalau kakak sudah pensiun, mereka bisa gantikan kakak punya posisi. Bukan hanya tinju, semua cabang olahraga yang ada di Papua, pada khususnya Papua Pegunungan, supaya tetap semangat, tetap berjuang. Karena satu yang saya pesan di sini, tetap semangat dan buktikan untuk dunia bahwa kita anak Papua bisa. Dan satu lagi yang terakhir, harus buktikan khusus untuk tinju, harus ada anak Papua yang bisa berdiri di Las Vegas. Itu kakak punya impian. Cepat ya, atau lambat ya.
Itu harus. Luar biasa. Untuk ke sana berarti butuh sponsor yang besar, Iya. sponsor dukungan. Benar. Berharap pada melalui podcast ini ada orang-orang yang pecinta boxing bisa melihat isi hati petinju profesional. Betul. Kakak up sendiri dengan timnya, supaya dengan ada sponsor kakak bisa membawa nama baik negara di Iya. Las Vegas, Las di Vegas Amerika, ya. ya itu. Sebenarnya kan, minta maaf, mungkin sebenarnya apa? Sebenarnya yang memperhatikan ini tuh sebenarnya sudah negara yang ambil alih. Negara yang harus perhatikan. Iya, negara yang harus Tapi selama perhatikan. ini Tapi selama ada ini tidak. pembiaran ya. Selama ini tidak ada sama sekali. Oh, iya, iya. Jadi sebenarnya kan ini kan bukan bawa nama daerah, bukan bawa nama pribadi. Iya, iya. Saya anak Papua satu-satunya yang mewakili negara ini. Iya. Dan negara harus lihat itu. Tapi selama ini negara tidak perhatikan. Iya, iya, iya. Iya. Jadi sedikit kecewa juga. Sangat betul. kecewa. Iya. Sangat kecewa. Dan ketika pulang dari Thailand kemarin, Iya. negara tidak sambut itu. Ya, mungkin Justru- anak Papua kan. Ya, itu. Iya, sebenarnya negara sebangga. Sebenarnya negara sebangga. Bangga karena sudah mengharumkan negara Republik Iya. Karena Indonesia di luar. dalam kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa karena kemarin saya bertanding di Thailand, lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan di sana. Iya, iya, iya. Iya. Bukan lagu-lagu negara lain, bukan. Iya, iya. Nah, Dan apa? Lagu Indonesia Raya yang bunyi di sana, yang pecah di sana. iya, iya. Dan seharusnya negara harus bangga. Iya. Negara harus bangga dan negara harus perhatikan itu. Negara harus bisa lihat. Tapi sekarang ada pembiaran ya, tidak. Tapi setelah pulang dari sana, apa yang negara kasih? Iya. Tidak ada. Tapi negara- atlet bisa memberikan mengharumkan nama negara di luar Indonesia. Kan anak Papua yang bisa mengharumkan nama negara di luar. Iya, iya. Bukan hanya di Thailand. Sudah di beberapa negara yang kakak sudah pergi bertanding. Berarti belum ada keberpihakan ke teman-teman atlet, contohnya seperti kakak sendiri ya. Iya. Nah itu yang bikin kakak juga kecewa. Sangat Kecewa kecewa. kepada Republik Indonesia. Iya, benar. Ini kan sebenarnya bukan daerah yang lihat atau provinsi. Ini kan sudah nama negara. Harus negara yang lihat, negara yang perhatikan. ya. Iya. Hal apa yang kakak mau sampaikan kepada negara? Mungkin bisa melihat petinju-petinju profesional seperti apa? Iya, jadi mungkin yang saya mau tekankan di sini untuk negara. Saya secara pribadi jujur saja bahwa sangat kecewa. Iya, Karena saya sudah berikan apa yang berikan untuk negara. iya, Saya sudah berikan untuk negara dan sekarang yang saya mau sampaikan apa yang negara berikan buat saya. iya. Itu. Hmm. Karena sampai saat ini belum ada Perhatiannya. penghargaan dari negara. Hmm. Hmm. Itu. Jadi saya kalau memang tidak sampai di saya mohon supaya adik-adik atau penerus-penerus atau generasi-generasi yang ada Iya, ketika berkancah di olahraga baik nasional maupun internasional, Iya. mohon diperhatikan. diperhatikan ya. Terutama kami dari Papua. Iya, Kami dari Papua. Karena atlet-atlet yang berprestasi iya, itu ada di Papua. betul. Jadi mohon supaya ada perhatian yang sangat serius buat kami atlet-atlet yang ada di Papua. Iya. Seperti itu. Wow, luar biasa. Ya pemirsa, ini salah satu kecolongan buat kita di negara ini. Mungkin semoga saja ada pemirsa yang sedang menonton, mungkin pejabat publik, Ya. Pak Presiden dan kroninya dan Bapak orang-orang terpenting di Republik ini bisa Ya. melihat keluhan-keluhan teman-teman atlet petinju profesional yang sedang mengharumkan nama baik di Iya. kancah internasional. Siap. Satu pergumulan buat semua penonton. Tolong komentar banyak-banyak supaya semakin viral, Iya. semakin Benar. semakin dilirik oleh Republik ini nih. Betul. Petinggi-petinggi negara. Benar. Nah, dan kata kunci dengan penghargaan ini untuk mempertahankan ini, hal apa yang kakak mau sampaikan kepada semua warga netizen bahkan pecinta tinju profesional? Baik. Terima kasih. Dari saya mohon dukungan doa buat saya supaya sebelum mengakhiri karir saya, sebelum saya pensiun, saya bisa berusaha untuk menantang petinju dari Prancis
dan dengan apa yang kita inginkan bersama bisa tercapai. Saya berharap supaya besok pada bulan Agustus yang direncanakan akan mempertahankan gelar dan berhadapan dengan petinju dari Prancis. Supaya saya bisa mempertahankan gelar saya dan bisa merebut gelar dari petinju dari Prancis. Tetap mohon dukungan doa dan rencana Agustus bisa jadi dan kita bisa bawa pulang gelar dari petinju Prancis. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Salam olahraga dari semua warga netizen yang sudah menonton di kita punya obrolan santai ini. Kali ini kami punya cerita tentang perjalanan, cerita panjang sekali tentang Kakak Geisler Up di dunia petinju profesional. Terima kasih banyak Bung sudah hadir di obrolan. Sama-sama, siap. Wah. Terima kasih buat penghargaan yang luar biasa. Saya sebagai anak Papua bangga sekali memiliki penghargaan yang luar biasa dan baru pertama kali petinju profesional podcast di Sapu Channel. Terima kasih juga untuk sekali. Waktunya. Luar biasa sekali. Wah. Wow, dan mungkin kita akhiri sampai di sini dulu. Nanti lain waktu kami akan jumpa warga netizen. Jangan lupa nonton Kakak Geisler di event Agustus ya. Agustus. Dan beri komentar dukungan di bawah channel ini. Supaya kami terus berkembang dan maju mengangkat nama baik Republik ini. Terima kasih. Kesatuan Republik Indonesia. Siap. Saya maksud ya. Terima kasih semuanya. Salam hangat dari tanah Papua. Kata kunci untuk mencapai satu penghargaan yang hebat ini, kita harus rajin, kerja keras, terus bangkit. Untuk mengubah mindset orang-orang yang selama ini pandang negatif. Iya, benar. Terus melatih diri bagaimana menjadi pemenang, itu penting. Terima kasih Kakak Geisler Up sudah jadi motivator buat kami. Sama-sama. Tetap semangat Kakak. Siap. Bangga memiliki Kakak sebagai terima kasih motor dari tanah Papua. Terima kasih juga. Salam hangat, salam olahraga. Selamat malam. Salam olahraga. Salam olahraga. Tetap jaya. Terima kasih adikku. Hormat. Wah.